Perkenalkan, nama saya Nabil Rizal. Saya mahasiswa dari Prodi atau jurusan Sistem Informasi di Universitas Terbuka Bogor. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tugas satu dari mata kuliah basis data untuk membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dari kasus yang sudah ditentukan. Selanjutnya sekarang di langkah-langkahnya ya. Ini sebelum itu kita baca dulu ya untuk contoh iniannya seperti apa. Ini contoh kasusnya itu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampun atau mengajar minimal satu. Nah, terus tugasnya ini dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram dengan tahapan dan langkah yang sesuai panduan. Oke. Untuk pembuatan ERD-nya ini saya menggunakan aplikasi Microsoft Visual Professional ya. Kita buka. Di sini kita basic diagram aja, ini udah cukup. Terus kita create. Oke. Yang perlu kita ketahui ya, pertama-tama perlu identifikasi dulu entitas utamanya itu apa aja, karena di sini kan di sebuah perguruan tinggi ada mahasiswa, kemudian ada dosen juga, dan mata kuliah. Jadi di sini saya akan coba set. Berarti entitas yang tersedia adalah entitasnya ini mahasiswa yang pertama ya, ini entitasnya. Terus juga ada dosen. Sini mata kuliah dulu, karena mata kuliah sebagai penghubung dengan dosen. Mata kuliah, kemudian juga lanjut dengan dosen. Nah, jadi inilah ketiga entitas yang akan digunakan. Oke. Nah, dari setiap entitas ini pasti memiliki atribut ya. Nah, ini saya coba buat atributnya. Dari untuk yang mahasiswa ini akan menggunakan atribut berarti bukan NIK, NIM, nomor induk mahasiswa, kemudian juga ada nama siswa, ada nama ya, seperti ini nama, terus juga ada mata kuliah, dan juga ada yang namanya satu lagi itu selain mata kuliah SKS-nya. Oke. Sorry. Maaf, ada kendala. Salah. Ini salah ya, harusnya bukan di sini. Itu nanti di mata kuliahnya dong berarti. Ini harusnya berarti nama jurusannya ya, jurusan. Nah, itu. Nah, baru di sini untuk mata kuliahnya sendiri. Mata kuliah itu nanti di sini baru diterapin yang namanya kode mata kuliah ya. Kode mata kuliah MK ya. Kemudian juga nama mata kuliahnya, dan yang terakhir ini kita singkat MK aja deh biar lebih simpel. Nama MK, kemudian yang terakhir SKS-nya. Ini SKS yang keberapa. Terus lanjut juga di sini ada yang namanya dosen ya. Nah, dosen sendiri punya atribut nomor induk dosen nasional NIDS. Kemudian juga ada yang namanya nama dosen, dan yang terakhir juga ada yang namanya nama matkul yang mengajar. Harusnya nggak perlu sih.
iya sih, udah cukup segini aja. Ini DS sama nama dosennya. Nah, mungkin ini tambahan untuk yang NIM ini sendiri, dia PK ya, per primary key. Kemudian kode mata kuliah juga sama, ini PK. Kemudian untuk NIDS nya juga sama, ini PK. Oke, terus juga lanjut, kita identifikasi dulu. Identifikasi apa namanya, mata kuliah, identifikasi relasi ya, relasi. Nah, mahasiswa mengambil bisa mengambil mata kuliah lebih dari satu. Ini disebutnya relasinya one to many. Kemudian mata kuliah, satu mata kuliah bisa di mata kuliah ini satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, berarti many to one. Nah, dan yang terakhir kayaknya untuk mata kuliahnya udah, iya benar gitu. Nah, terus untuk dosennya, benar, ini dosen itu bisa mengajar lebih dari satu mahasiswa, tapi hanya bisa mengajar satu mata kuliah saja. Dosen bisa mengajar lebih dari satu mahasiswa dan mengajar beberapa mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Nah, ini disebutnya sebutnya many to one. Mahasiswa. Oh, sorry. Iya, satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Nah, untuk yang ini mahasiswa bisa mengambil mata kuliah lebih dari satu. Harusnya many dong. Kenapa? Karena mahasiswanya itu ada banyak, bukan cuma satu mahasiswa. Sedangkan kalau dosen hanya satu pasti yang mengajar gitu. Sedangkan yang mengambilnya itu lebih dari satu pasti. Sedangkan yang mengajarkan. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut ya. Oke, lanjutnya nih kita buat relasinya di sini. Sorry ya, ini saya pindahin dulu ke sini supaya agak gampang ya. Terus ini kita buat dulu. Pertama adalah entitasnya mahasiswa dulu. Oke, entitas mahasiswa. Sebentar, saya lupa bentuknya. IRD. Oke. Bentuknya oke. Ini seperti ini. Ini adalah mahasiswa. Oke. Ini adalah mahasiswa. Kemudian ini adalah dosen. Sebentar, saya buka dulu. Nah, oke. Adalah dosen.
seperti mata kuliah juga ya, sorry. Nah ini mata kuliah, nah seperti ini. Nah bisa diungkapkannya seperti ini mungkin. Sorry. Kayaknya aku bilang udah apa-apa. Oke, terus kita ambil, kalau tadi di logo sininya tuh pakai ini ya, diamond. Oke, ini jatuhnya mengambil. Mata kuliah, atau bisa dibilang mendaftar sih ya, daftar juga bisa sih sebenarnya, sama aja, daftar mata kuliah. Nah jadi untuk perhitungannya kita buat konektor. Nah jadinya gini. Oke, udah nih. Terus ini dari sini, terus juga ini dari sini. Nah oke. Nah sip, udah lurus, terus kita tambahin lagi konektornya. Nah sip, jadinya seperti ini. Nah ini baru ke sini. Sip. Jadi mahasiswa mendaftar mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah mahasiswa. Seperti itu sih penjelasannya. Oke, lanjut ya, kita bikin dulu yang basicnya ini. Kita buat tadi ketentuannya itu mahasiswa ya, atributnya itu NIM ada NIM, ini kita copy aja NIM. Nah NIM ini nama, kemudian lanjut lagi jurusan. Oke, sip. Nah sip. Oke, konektor mana ya? Lanjut. Nah oke, ini kita buat straight dulu. Sip, sudah ya, ini sesuai.
NIM nama jurusan. Terus mata kuliah sendiri di sini tadi ada kita copy aja deh biar cepat ya. Oke, ini mata kuliah sendiri punya kode MK atau mata kuliah. Oke, terus juga ada nama MK, juga yang terakhir dia punya SKS. Nah, sip. Oke. Oke, kita beresin di sini, kita beresin di sini, ini kita beresin di sini. Nah, oke, udah. Ini untuk mata kuliah. Terus lanjut untuk yang dosen terakhir. Dosen sih cuma 2 ya sebenarnya. Satu, 2. Oke, kita taruh sini juga nggak apa-apa. Nah, ini yang pertama dia punya NIDS atau nomor induk dosen. Nah, sip. Kemudian juga ada nama dosen. Nah, oke, kita buat stay. Kemudian juga ini satu lagi kita buat straight juga. Oke. Ya, jadi begini ya hasilnya. Ini keterangannya, ini dosen mengajar mata kuliah tertentu ke mahasiswa, sedangkan mahasiswa mendaftar mata kuliah dan mengajar mata kuliah dari dosen. Nah, untuk penjelasan relasinya mungkin saya lupa mendaftarkan satu lagi ini untuk datanya. Ini ada kode underscore MK, terus ini juga ada NIM, ini FK ya, origi. Sini juga sama. Oke. Terus yang terakhir semester dan nilai. Oke. Nah, sip ya, udah ya. Nah, sini saya coba jelasin dulu sedikit. Di sini mahasiswa bisa mengambil atau mendaftar lebih dari satu mata kuliah. Ini dibuktikan dengan di bagian daftar ini ada kode, ada NIK, kode mata kuliah, semester sama nilainya. Terus juga kemudian
satu mahasiswa bisa mendaftar lebih dari satu mata kuliah. Terus juga satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, ini bisa dibuktikan dari kode NIK-nya juga dan kode MK. Jadi ini bisa ditentukan penghubungnya. Terus juga lanjut, ini satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Ini bisa dilihat dari kode mata kuliah dan juga NIK mahasiswa. Ini kode mata kuliah sama ininya ya. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, terus satu mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu dosen saja. Bisa lihat dari tanda NEDS-nya ini auto primary key ya. Dari hasil praktek tadi ya bisa disimpulkan sebenarnya untuk membuat IRD ini cukup mudah ya, karena nanti implementasi dari IRD-nya itu akan kita implementasikan juga di database. Bisa dilihat dari atributnya itu, dimana si entitasnya itu bisa kita jadikan referensi untuk pembuatan nama tabelnya. Kemudian untuk atributnya itu kita bisa jadikan referensi untuk pembuatan dari nama kolom dari si tabelnya, dan bisa kita jadikan relasi untuk penghubung dari database-nya itu. Dan untuk pembuatan ini sebenarnya cukup mudah. Mungkin hanya saja saya ada kesulitan dimana masih belum terlalu hafal untuk bentuk-bentuknya, namun sebenarnya bentuk-bentuknya mudah dipelajari ya, karena tidak terlalu banyak ya. Paling itu saja ya yang saya bisa kerjakan di praktek kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata. Saya tutup. Terima kasih. Dadah.